akhirnya juga bisa terhambat tuh dalam kebiasaan sehari-harinya, mungkin dalam bertemu dengan orang, dalam mengerjakan tugas. Pekerjaan. Hai sahabat Titanium, bertemu lagi dengan kita. Kali ini KF Talks akan membahas mengenai isu yang paling sering terjadi di dalam keseharian kepada semua orang, kepada siapapun, yaitu Kecemasan atau kecemasan, anxiety. Sering Karena banget. KF Talks is the key to your Fine fine mind. Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan? Kecemasan itu adalah satu kondisi di mana terjadi pikiran yang terus-menerus, yang terpaku, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, dan bahkan mengganggu kehidupan sehari-hari. Di mana ada pengulangan terhadap sebuah ide, terpaku pada sebuah ide. Nah, jenis-jenisnya ada beberapa ya kan? Yaitu kalau kita merujuk ya kepada DSM-5. Jadi yang paling umum ya namanya juga generalized anxiety disorder. Tuh, ada yang pertama itu. Kemudian ketika kita ke lingkungan ada juga yang namanya social anxiety. Ada juga beberapa yang sering mengalami nih panic attack. Lalu apa lagi ya? Tadi itu ada 4 aku ingat. Generalized anxiety disorder, fobia, panic attack. Oh ya, fobia belum disebut fobia. Jadi rasa takut ya. Rasa takut berulang-ulang. Nah, penyebabnya apa ya? Nah, ada orang-orang tertentu yang memang punya kadar kecemasan lebih tinggi dari orang lain. Berarti itu emang bawaannya? Ada bawaan. Jadi memang bagaimana ayah dan ibu punya karakteristik tersebut gitu. Ketika salah satu ayah atau ibu ini ternyata punya karakteristik cemas, dia menurunkan bakat cemas ini kepada anak-anaknya. Lalu juga dengan pola asuh, bagaimana sang ayah dan sang ibu ini membesarkan anak dengan kondisi cemasnya. Kamu nggak boleh kesini, nanti kamu gini, awas kamu gini, takut gitu. Ditakut-takutin ya? Ya, jadi akhirnya itu jadi bagian dari kehidupan dan dia merasa memang harus seperti itu, gitu kan? Bahwa sebenarnya kecemasan yang masuk di dalam kepalanya adalah sebenarnya kecemasan ayah ibunya. Tapi bisa juga terus kemudian akhirnya jadi semakin bertambah banyak, bertambah besar, ya terutama menumpuk, terutama juga karena gaya hidup, pola hidup, ketika dari kecil itu terbiasa dengan cara berpikir yang mudah cemas, takut gitu ya, dan akhirnya tadi terutama apabila dipicu juga dengan nutrisi yang tidak seimbang. Ada makanan-makanan tertentu loh yang memicu kecemasan. Kayak ini antara apa? lain gula. Daging merah gitu? Daging merah sedikit mungkin, tapi kan tetap kita harus makan juga. Tapi yang berlebihan. Tapi yang jelas adalah ketika pola hidup kita tanpa sadar kita mengonsumsi gula lebih banyak daripada seharusnya. Gitu ya. Gula ya? Dia ada di dalam minuman, di dalam makanan, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya tanpa sadar itu kebiasaan untuk menjadi cemas pun semakin meningkat gitu. Nah, lalu bagaimana profil psikologisnya nih orang-orang yang punya kecemasan yang meningkat ini? Biasanya akhirnya mereka jadi gelisah, gampang marah, nggak bisa santai. Iya, betul. Ya kan? Serba takut ini itu gitu ya. Terulang-ulang terus, dan akhirnya juga bisa terhambat tuh dalam kebiasaan sehari-harinya, mungkin dalam bertemu dengan orang, dalam mengerjakan tugas, dalam pendidikan, apapun gitu. Semua jadi akhirnya menjadi terganggu gitu. Nah, tapi balik lagi persoalannya juga dari sisi neuropsikologisnya. Ada bagian dari di dalam kepala kita itu yang bertanggung jawab terhadap kecemasan, yaitu serotonin. Serotoninnya berarti nggak seimbang. Betul. Ya. Ketika kadar serotonin kita tidak seimbang, bisa jadi terlalu tinggi, bisa jadi kurang. Ya, sehingga akhirnya muncul rasa cemas ini tadi gitu. Nah, biasanya kembali lagi bagaimana kita melakukan
penanganan terhadap kecemasan ini? Kalau psikolog menangani kecemasan. Apabila sahabat titanium mengalami kecemasan, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita berikan kepada sahabat titanium kita untuk bisa mengatasi kecemasan mereka, Fres? Ya. Oke, jadi penanganan terhadap kecemasan itu, jadi kan memang kecemasan tuh erat kaitannya dengan stres gitu, bahwa kondisi stres akan memicu kecemasan. Nah, jadi kalau kita mau mengatasinya adalah kita harus mampu menguasai keterampilan yang namanya pengelolaan cemas atau pengelolaan stres itu, atau yang bahasa common-nya sering disebut-sebut stress management gitu. Nah, itu kan teorinya, tapi praktisnya gimana sih? Nah, bahwa kecemasan itu kan seringkali muncul karena kita term psikologi biasa yang namanya irrational belief gitu, irrational thoughts. Kita meyakini, kita menakuti gitu, kita takut akan sesuatu hal yang belum terjadi gitu, dan itu muncul terus di kepala dan akhirnya menimbulkan kecemasan gitu. Itu beda halnya ketika, tapi sebenarnya bisa juga sih hal yang benar-benar terjadi terus kita menjadi cemas gitu, itu kan mungkin gitu. Tapi kalau yang kecemasan berlebih ini yang sampai akhirnya nanti jadi gangguan generalized anxiety disorder misalnya, atau fobia, itu kan biasanya hal-hal yang sebenarnya ketakutan kita belaka dan itu bukan fakta gitu. Nah, jadi itu pengelolaan terhadap irrational thoughts itu, kita harus paham bahwa ini masih ketakutan saja, belum terjadi, dan masalah tuh ya pasti ada solusinya, tinggal dicari. Jadi kemarin tuh aku sempat baca penelitian dari King's College di London kalau nggak salah, dibilang penyebab orang cemas itu adalah ketika dia gagal, yang pertama gagal tenang, yang kedua gagal logis. Gitu. Jadi kalau misalnya mau mengatasi itu juga kita yang pertama-tama ya harus tenang dulu. Setelah kita tenang baru kita bisa berpikir logis sehingga mengurangi potensi buat cemas. Kemarin malah saya juga baca lagi penelitian lain. Mereka malah mengatakan bahwa cemas dan depresi salah satunya itu sebenarnya adalah sebuah gejala. Oh, gejala. Gejala dari suatu adanya masalah yang mendasari itu. Jadi bahwa misalnya kalau gangguanmu tadi ada masalah yang mendasari, yaitu mungkin neuropsikologisnya, mungkin ada gangguan, sehingga muncullah gejala depresi. Sama dengan gejala cemas ini juga demikian. Jadi dia punya sebuah gangguan yang menjadi dasar dari munculnya gejala cemas ini tadi. Antara lain misalnya kalau kita bisa buat daftar gitu ya, orang cemas tuh biasanya satu, sulit tidur. Oh ya. Ya, susah tidur. Nggak tidur-tidur. Atau kalaupun udah tidur, dia gampang terbangun. Itu. Kedua, gelisah. Ya kan? Gelisah, nggak bisa duduk tenang. Kemudian akan memikirkan sesuatu yang sama berulang-ulang juga kadang-kadang. Kemudian ada deg-degan, gemeter, keringat-dingin gitu ya, sesak nafas, takut, cemas. Nah, itu adalah gejala yang keluar dari sebuah adanya masalah yang menjadi dasar daripada gejala tersebut. Gitu. Walaupun kembali lagi beberapa jenis cemas misalnya kalau bisa kita lihat, misalnya kecemasan karena identitas, masalah remaja, meragukan tentang identitasnya, kebingungan, mencari identitas, bingung, takut, ada jerawat dikit takut, ya kan? Kemudian mungkin kurang putih, kurang sesuai dengan standar. Jadi ada kecemasan yang berlebihan terhadap perubahan fisiknya. Kemudian muncul lagi kecemasan apabila ternyata ada perpisahan. Itu yang disebut dengan separation anxiety. Ya kan? Takut jauh-jauh dari pasangan. Takut pasangan kok nggak pulang-pulang, pergi kemana aja, gitu ya. Ada ketakutan berlebihan, sama siapa, kemana, ngapain, itu langsung dicek gitu. Terus ada lagi bentuk kecemasan-kecemasan, misalnya pada saat mungkin mau menikah,
Ya. Cemas, takut bener, takut iya, takut nggak gagal, tapi diputusin juga nggak berani, mau nggak jadi, mau Ya. menikah tuh kayaknya maju mundur Betul gitu. tuh. Ya kan? Ya. Ada juga kecemasan di kerja, dunia kerja. Ada fear of success. Ya. Ada fear of failure juga gitu, takut gagal, takut sukses, Fear ya. of future juga sih. Takut sama masa depan gitu ya, Yang serba salah kayak maju Iya. salah, mundur salah gitu. Terus ada lagi takutnya apalagi ya terkait dengan, nah mungkin pada saat mau melahirkan, pada saat hamil, itu juga cemasnya tinggi, meningkat. Itu mungkin ya tadi ya ada faktor hormon lagi ya, karena Iya, kan kondisi takut punya bayi, ya. takut bayinya nanti tidak terurus, takut nanti gini dan segala. Ya sih. Terus ada lagi midlife crisis, cemas nanti kalau misalnya ternyata masuk di kehidupan yang berbeda, ada yang sudah tidak bekerja lagi. Terus ada ini target-target yang belum kecapean, padahal ngelihat teman-teman loh kok mereka udah kayak sukses, Betul. udah Nah achieve. biasanya kalau lagi reuni tuh Ya. bukannya jadi ajang pertemuan yang menyenangkan, tapi akhirnya justru jadi ajang perbandingan Ya. yang justru membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Karena keberhasilan seseorang seringkali dilihat dari unsur materi, bukan unsur yang lain. Padahal kan sebenarnya timing orang beda-beda. betul. Ya. Lalu kemudian ada lagi yang sering kali disebut adalah social anxiety gitu. Jadi khawatir dengan lingkungan, takut diomongin, takut dibahas. Apalagi dengan sekarang adanya IT, semakinlah meningkat ya, diperbandingkan dengan orang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya yang menjadi masalah juga bagaimana kita bisa mengatasi gangguan kecemasan ini gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh sahabat titanium kita, Priska? Ya itu sih yang tadi sempat disinggung bahwa harus bisa mengelola pikirannya dia supaya yang tadi, terus kita harus bersikap tenang agar kita bisa logis, sehingga misalnya tadi ya contoh kasusnya ngelihat di sosmed kok semua bagus gitu kan, kita membandingkan, padahal kalau kita berpikir logis, namanya juga sosmed, pasti semua orang memposting yang bagus-bagus. Bahwa dia terlihat sempurna, belum tentu di belakang itu dia sesempurna itu. Pasti ya setiap dari kita, setiap manusia manapun pasti punya kelemahan, punya aib lah gitu, punya sisi gelapnya masing-masing yang nggak akan dipertontonkan di sosmed. Jadi sebenarnya kalau mau dipikir ya, kita menjadi cemas dan membandingkan secara berlebihan ya ngapain gitu. Karena capek sendiri. Ya, capek sendiri. Tapi kita kan rugi sendiri. Balik lagi kalau ternyata otaknya itu secara neuropsikologis memang ada ketidakseimbangan. Nah, berarti ketika otaknya tadi memang adalah otak yang cemas. Ya, hormonnya emang nggak seimbang gitu ya. Ya berarti either yang tadi tuh makan bergizi, bernutrisi dijaga supaya hormon seimbang, atau batasi konsumsi gula. Ya, konsumsi gula dibatasi. Terus bisa juga ya olahraga, pola hidup sehat. Terus berarti boleh juga nih ya Mbak ya ke psikiater kalau urgent gitu, udah berlebihan ya untuk diseimbangin. Kalau untuk kasus-kasus yang sudah sangat berlebihan tentu harus ke psikiater. Karena di psikiater ada obat anti anxiety yang bisa dikonsumsi dan tentu saja akan sangat mengurangi pikiran ya, terutama adalah ketika sudah mengganggu fungsi hidup sehari-hari yang seharusnya yang tadi bisa bangun pagi, tidak bisa bangun pagi karena malamnya tidur terlalu malam atau tidur tidak berkualitas gitu ya. Nah, biasanya memang tandanya adalah di tidur. Ya. Nah, lalu kemudian yang harusnya bisa berangkat ke kantor, ada aja tuh ya, mungkin jadi terlambat, mungkin akhirnya jadi stamina tidak tinggi, lalu kemudian juga dalam mengerjakan pekerjaan juga banyak tekanan, tidak pernah puas. Lalu kemudian pada hubungan dengan orang lain juga jadi tidak nyaman karena kecemasan itu ditampilkan dalam bentuk ekspresi-ekspresi yang mungkin tidak menyenangkan buat pasangan, buat orang, mengganggu, ya kan? Biasanya yang terganggu pasti akan sekelilingnya, pasangan terutama nomor 1. Ya. Siapapun yang terdekat dengan kita. Betul. Gitu. Ya. Nah sekarang jadi balik lagi nih, kalau misalnya kita mengalami
kecemasan, apa yang harus kita lakukan terutama? Mengalami kecemasan, kalau aku pribadi ya, melalui pengalaman sih, kan pasti ya kita sebagai psikolog juga bisa cemas, ya itu sih atur nafas. Jadi prinsip mindfulness gitu. Jadi Oke, pakai teknik mindfulness ya. fokus ke nafas untuk ya kontrol pikiran, ya udah kita pikirin here and now dulu aja, nggak usah kemana-mana, dan fokus ke nafas itu ya bikin relaxing breathing itu loh. Oke. Nah itu aku suka melakukan itu. Yang jelas kembali lagi, cemas itu tadi juga ada kaitannya sama ketidakseimbangan unsur kimiawi dalam otak. Berarti harus dibereskan dulu dong, ya kan? Dari makanannya, dari kebiasaan-kebiasaannya, terutama juga tidur. Penelitian menyebutkan mereka yang kurang tidur ternyata memang lebih mudah mengingat hal-hal yang negatif, 50% lebih banyak daripada yang cukup tidur. Gitu. Jadi gimana nggak negatif pikirannya kalau memang kurang tidur, tapi ternyata persoalannya adalah tidak bisa tidur. Nah, tidak bisa tidur ini juga ada kaitannya dengan tadi konsumsi gula, kemudian cara berpikir gitu, dan bisa jadi juga ada kaitannya dengan trauma yang belum beres lagi-lagi ya. Ternyata trauma di masa lalu itu bisa menimbulkan kecemasan loh di masa mendatang. Ketika di masa lalu pernah terjadi trauma, ya kan? Ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ada suatu rekaman memori di masa lalu yang tidak menyenangkan, sehingga akhirnya terbawa dalam bentuk kecemasan di masa sekarang, takut mengalami hal yang sama karena trauma pada misalnya ada juga sebuah bencana, kecelakaan dan lain sebagainya. Tentu itu yang juga bisa menimbulkan. Terus apalagi yang mau kita bahas tentang kecemasan? Apa ya? Kalau di dalam konteks remaja-remaja milenial yang saat ini, cemasnya biasanya apa sih, Chris? Di anak muda sekarang ini? Lebih kalau misalnya ya berdasarkan pengalaman praktek aku ya, kayak pasien-pasien remaja itu usia belasan tahun, peer pressure sih, dan standar dari community-nya mereka. Apalagi buat anak-anak yang jadi mereka tuh ada yang terkait tadi itu identity confusion, kebingungan sama identitas, karena kok di rumah mama papa ngajarinnya ini, tapi waktu ketemu teman-teman di sekolah beda lagi gitu. Ternyata terjadi distorsi kognitif. Kognitifnya mengalami ada perbedaan. Iya, perbedaan. Dia jadi bingung. Lah terus mau ngikut yang mana nih gitu. Sementara memang kenyataannya di usia remaja akan lebih seringnya terekspos sama temen gitu. Jadi standar-standar yang dibikin sama ngikutin orang tua, ditinggalin temen. Ya. Ngikutin temen, diomelin sama orang tua. Ya. Oke. Jadi bingung dong ya. Bikin cemas jadi cemas, jadi khawatir, takut gitu. Sehingga akhirnya banyak anak-anak remaja yang juga menjalani kehidupan ganda dong berarti. Kalau di rumah dia akan ngikutin ibunya, tapi di luar dia akan berusaha untuk ngikutin temannya, tapi terus kemudian juga menjadi tidak nyaman karena ada perbedaan. Galau. Oke. Bahasa anak muda sekarang galau ya. Galau. Oke. Berarti terus kita bahas apa lagi nih sekarang kalau soal kecemasannya? Udah semua ada yang sampai nggak bisa tidur, sampai ada yang ya tadi ya mindfulness, atau mungkin juga hipnoterapi cognitive behavior dan behavior activation juga bisa dipakai. Sekarang cara yang mudah dong, Fris, gimana caranya kita melakukan latihan untuk mengurangi kecemasan? Ya itu sih paling ya duduk senyaman mungkin, terserah mau merem atau melek, tapi ya kita yang tadi relaxing breathing itu. Jadi tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung, tahan, hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Nah, itu namanya teknik Schultz. Pernafasan, ambil nafas. Sebenarnya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Ada teknik lain adalah relaksasi otot. Oke, gimana tuh? Relaksasi otot cukup kita tarik otot kenceng-kenceng semuanya. Oh, ditegangin gitu ditegang, ya? Nah, tuh kita hitung 1 sampai 5, pada hitungan kelima kita lepas. Oh ya sih. Tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas lagi. Nah, kita tahu betul tuh bedanya antara lagi tegang sama lagi relax. Tegang
lagi relax. Nah, justru dengan latihan seperti ini kita bisa menjadi lebih tenang, dan kemudian yang berikutnya mengalihkan kepada aktivitas yang lain, aktivitas yang baru gitu. Mengalihkan pikiran gitu mengalihkan pikiran, mungkin bisa menekuni hobi, atau mungkin menjalani kegiatan-kegiatan yang terutama belajar. Nah, kalau di teknik A to G, Attitude Achievement for Titanium Generation ala Cassandra, A, B, C, D, E, F, G. A, attitude, dirubah. Yang tadinya mungkin kemerungsung jadi lebih tenang. B, big brain and big heart. Kepala itu harus kosong dan tentu saja terfokus pada satu hal, jangan dipenuhi dengan hal-hal yang terlalu penuh gitu ya. Kosong tuh dalam arti bisa menerima hal-hal yang baru. Terus kemudian hati juga harus lapang. C, care and love, memberikan kasih sayang dan cinta kepada sekitar, menerima kasih sayang dan cinta. Dancing and exercise. E, eat healthy foods. F, fun edutainment, belajar sesuatu yang baru. Nah, yang tadi otaknya tadi sudah dikosongkan, diisi lagi dengan pelajaran yang baru. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, kita lupa tuh sama kecemasan. Tapi kalau kita terpaku sama kecemasan, kita nggak akan bisa belajar. Nah, ini alasannya kenapa anak-anak sulit belajar kalau ternyata otaknya terlalu penuh. Makanya harus dikosongkan dulu supaya bisa ada kemungkinan diisi. Dan yang terakhir G, A, B, C, D, E, F, G. Good quality of sleep. Pastikan bahwa kita punya tidur yang berkualitas, tidur yang berkuantitas, supaya besoknya kita bisa punya semangat dan tentu saja sehat, lebih fisik dan mental, lebih fresh, dan bisa mengingat hal-hal yang lebih positif dan menghilangkan hal-hal yang negatif. Yang paling sering saya berikan contoh kepada pasien misalnya, dua anak perempuan yang sama, anggaplah contoh Cassandra dan Friska. Cassandra dan Friska jatuh sama-sama dengan luka yang sama, kira-kira yang mana dari Cassandra dan Friska yang akan jatuh menangisi lukanya, atau cuma luka dikit kita lari lagi? Friska yang mana? Yang menangisi luka dan niupin luka berhari-hari, atau yang jatuh dan lalu kemudian lari lagi, nanti gampang mau ngobatin, yang penting sekarang main dulu? Kayak saya yang kedua deh, Mbak. Kita sama-sama yang kedua. Udah terbukti, saya kebeset pisau aja baru saya coba kasih ludah, udah habis itu saya kayak nggak berasa punya luka. Berarti kita tipikal orang yang kecemasannya lebih rendah. Artinya kita bisa cemas, kita bisa ada, tapi tentu saja kita bisa melepaskannya dengan lebih mudah, dan itu yang disebut dengan sebuah keahlian. Mind control, mindfulness gitu ya. Berarti kita sampai di penghujung sudah tentang kecemasan. Thanks for watching, teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe juga. KF Talks is from us to you. Dadah.